Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah tektonika dalam pembahasan cekungan. Jadi kita akan melihat evolusi cekungan yang itu dipengaruhi oleh aktivitas dan dinamika dari tektonik atau lempeng tektonik. Nah, yang pertama kita mengenal dulu yang disebut sebagai Wilson cycle atau siklus Wilson, di mana siklus Wilson ini menjelaskan proses lempeng mulai dari yang tadinya dia sudah sebagai satu bentukan keraton yang stabil, kemudian terjadi proses rifting yang disebut sebagai early rifting di sini, kemudian dia akan menghasilkan proto-oceanic plate dan akhirnya dia menggerak saling menjauh sebagai lempeng yang baru, yaitu lempeng samudra. Kemudian dari lempeng samudra ini terjadi proses pembebanan yang menyebabkan lempeng samudra yang tadinya menjadi satu dengan lempeng benua yang lebih tua, kemudian dia patah dan pada akhirnya menunjam dan bergerak saling berlawanan. Tadinya dia adalah batas lempeng yang pasif, kemudian dia berubah menjadi batas lempeng yang aktif atau saling mendekat, sampai pada akhirnya salah satu dari lempeng benua tersebut bertemu dengan lempeng benua yang lain karena lempeng samudranya sudah tidak terbentuk lagi, maka pertemuan antara dua lempeng benua ini akan menyebabkan satu bentukan aktif margin atau batas lempeng yang aktif yang bertemu antara benua dengan benua yang kita kenal dengan collision. Kemudian dia akan kembali menjadi satu bentukan keraton yang stabil atau lempeng benua yang stabil. Jadi ini terjadi secara terus menerus dan berulang yang kita sebut sebagai siklus, sebagaimana halnya siklus yang terjadi dalam pola tertutup seperti siklus hidrologi atau siklus batuan di bumi ini. Nah, sebelum masuk ke evolusi cekungan dari kacamata tektonik lempeng, kita mengetahui dulu ada 3 jenis batas lempeng. Ya. Pertama ada convergent, ada divergent, ada transform. Ya. Yang convergent ini adalah batas lempeng yang saling bergerak mendekat satu dengan yang lainnya dan saling berlawanan. Ya. Convergent ini bisa terjadi antara lempeng benua dengan lempeng benua, lempeng samudra dengan lempeng samudra, atau seperti yang dicontoh ini adalah lempeng benua dengan lempeng samudra yang saling bertabrakan. Ini disebut sebagai batas lempeng convergent. Kemudian kita punya batas lempeng divergent. Ya. Batas lempeng divergent ini kedua lempeng dia bergerak saling menjauh. Ya. Ini dapat terjadi pada contohnya di sini adalah lempeng samudra dengan lempeng samudra yang bergerak saling menjauh di mid oceanic ridge atau zona spreading yang ada di pemekaran lantai samudra, atau dia bisa terjadi pada rifting yang terjadi di keraton yang memisahkan satu bagian dengan bagian yang lain, seperti yang kita lihat di siklus Wilson tadi. Jenis batas yang ketiga adalah dia tidak saling menjauh dan tidak saling mendekat, tapi dia saling berpapasan. Ini yang kita sebut sebagai batas lempeng transform. Ya. Nah, bedanya ketika kita punya bentukan seperti ini akan mirip sekali dengan strike slip fault. Ya, jadi strike slip fault dengan transform itu bedanya, transform ini dia memotong lempeng menjadi dua bagian. Sementara strike slip, decollement faultnya atau sesar
utamanya, bidang sesar utamanya, dia masih berada pada satu lempeng yang sama. Sedangkan transform dia sudah berada pada dua bagian lempeng yang berbeda, sehingga ini memotong utuh litosfer. Sedangkan si strike slip dia masih berada pada crack di decollement fault atau detachment faultnya, sesar utamanya. Jadi itu perbedaan antara transform boundary ya dengan strike slip fault atau sesar mendatar. Nah, ini adalah gambaran bagaimana tiga plate boundary tadi ini dilihat menjadi satu bagian utuh yang ada di bumi dan menjadi satu siklus ya. Jadi kita punya di sini adalah convergent plate boundary yang bertemu satu sama lain. Di sini tidak digambarkan apakah dia benua atau samudra. Yang jelas dia adalah dua lempeng yang saling mendekat ya. Kemudian bertabrakan. Bisa benua dengan benua, bisa samudra dengan samudra, bisa samudra dengan benua. Kemudian kita punya batas lempeng divergent seperti ini. Dia saling menjauh ya. Jadi ini litosfer. Yang jadi perhatian adalah ini adalah litosfer. Jadi bukan hanya crust tapi litosfer keseluruhan bagian dari litosfer. Nah, kemudian ada batas transform ini. Batas transform ini dia tidak saling menjauh, tidak saling mendekat, tapi berpapasan antara satu dengan yang lainnya. Tapi yang bergerak adalah keseluruhan dari litosfer, sehingga dia membagi dua bagian dari litosfer tersebut. Ya, nanti ini di sini dia akan membentuk jenis-jenis cekungan yang berbeda-beda berdasarkan dari geometri dan dinamika si batas lempeng tersebut. Ya, ini adalah awal bagaimana satu cekungan itu berkembang, dimulai dari pemahaman kita terhadap siklus Wilson tadi. Ya, jadi awalnya kita punya embryonik ini terjadi pada stable kraton tadi. Ya, dia mengalami pergerakan saling menjauh, terpisahkan. Nanti kita lihat ada beberapa jenis gaya yang menyebabkan si kraton ini terpisah menjauh satu sama yang lainnya ya. Jadi pada fase ini pada fase syn rift ya. Jadi dia akan membentuk rift valley ya, dari kontinen yang mulai splitting atau mulai terbelah, dia akan membentuk rift. Kemudian dia akan menghasilkan juvenile ya. Jadi si lantai samudra yang tersusun oleh basalt yang keluar dari astenosfer ini, dia sudah mulai terbentuk atau kita sebut sebagai proto-oceanic plate. Dia sudah mulai terbentuk. Nah, di fase ini ya, ini dia sudah membentuk cekungan sedimen ya. Nah, hanya saja cekungan sedimen itu dia termasuk dalam kategori cekungan sedimen ketika dia adalah satu bagian rendahan dari muka bumi yang mampu menampung sedimen dengan ketebalan yang besar dan jangka waktu yang lama, sehingga ini adalah fase embryonik disebutnya. Jadi ini sudah mulai membentuk cekungan. Di sini cekungan sudah terbentuk dengan sempurna. Jadi pada bagian sini dia akan mulai menghasilkan cekungan yang kita kenal dengan pasif margin ya. Jadi cekungan pasif margin ya. Kemudian cekungan pasif margin ini intensif berkembang seiring dengan berkembangnya juga lantai samudra. Jadi kita bisa lihat di sini lempeng basalt ini ya, si floor ini dia yang tadinya kecil ini dia memanjang sekarang, Artinya kita akan punya dimensi cekungan yang semakin membesar ya. Suplai sedimen tetap berasal dari kontinental ya, dia masuk ke dalam cekungan. Kita punya base level of erosion tetap di muka air lautnya, sehingga cekungan ini kita sebut sebagai passive margin. Kenapa? Karena tadi kita punya plate boundary ya. Plate boundary itu dia adalah batas lempeng yang aktif, jadi kita sebut sebagai active margin. Kenapa dia aktif? Dia antara satu lempeng dengan lempeng yang lainnya bergerak saling berlawanan atau saling mendekat atau berpapasan. Sementara ini ya, antara lempeng
benua dengan lempeng samudranya, dia bergerak seiring satu arah. Dia bergerak ke satu arah yang sama ini. Dia bergerak ke satu arah yang sama. Sampai pada akhirnya sedimen yang menjadi beban di sini ini menyebabkan dia membengkok ke bawah kemudian patah, dan akhirnya si lempeng ini bergerak saling mendekat. Nah, pada fase ini ya, ini adalah pengisian cekungan. Pada fase ini adalah sudah fase destruktif atau fase inversi. Jadi yang tadinya gayanya adalah ekstensional sebagian besar karena tektoniknya bergerak searah, kemudian ini tektoniknya bergerak dua arah yang berlawanan, maka di sini sudah terjadi kontraksional atau kompresi ya. Nah, di sini proses-proses deformasi yang lebih dominan terjadi ya, sampai pada akhirnya tadi lempeng samudranya habis, kemudian lempeng benua bertemu dengan lempeng benua. Di sini juga akan tetap terjadi pembentukan cekungan ya, yang kita kenal nantinya dengan cekungan four line basin ya. Ini tadi yang tadinya pasif margin menjadi aktif margin. Jadi cekungan ya yang terbentuk pada batas lempeng yang aktif. Maka proses-proses deformasi ini akan sangat-sangat intens pada fase ini. Ya, jadi ini kalau di petroleum system fase-fase pembentukan structural trap dia ada di fase ini. Nah, ini secara umum pembentukannya bisa kita lihat sebagai berikut ya. Jadi ini adalah fase ekstensi ya. Jadi fase ekstensi secara umum dia akan bertambah terus sampai munculnya proto-oceanic plate ini tadi ya. Jadi fase ekstensi ini terus berkembang. Nah, nanti ada fase pembalikan, yaitu pada saat si lempeng samudranya tadi sudah panjang, kemudian sedimennya tebal dan dia terbebani, kemudian dia patah ya. Jadi ini adalah satu contoh bagaimana drifting itu terjadi pada continental plate ya. Nah, cekungan itu adalah satu bagian depresi yang rendah ya. Itu dimulai dari terjadinya subsidence. Nah, bagaimana subsidence di continental itu bisa terbentuk? Jadi ada beberapa cara ya. Jadi ada subsidence akibat aktivitas tektonik yang betul-betul dia bergerak saling menjauh karena arus konveksi itu menyebabkan si lempeng benua tadi saling tarik menarik ke dua arah yang berlawanan, sehingga terjadi penipisan pada bagian tengahnya, dan kemudian bagian tengah tersebut terisi oleh sedimen. Itu juga terjadi di alam. Atau ada subsidence termik ya. Jadi subsidence termik itu disebabkan justru oleh gaya dorongan dari bawah akibat mantle plumb. Jadi ada aktivitas mantle yang bergerak dari astronosfer langsung mendorong ke atas. Itu kalau kita bayangkan seperti kita punya satu plate Oreo, kemudian kita dorong dari bawah, maka bagian tengahnya akan pecah. Nah, bagian yang pecah itu tadi akan turun ke bawah. Itu juga menjadi subsidence dan itu akan terisi oleh sedimen juga. Atau karena di bagian lempeng benua tersebut dia memang sudah berada pada lowest point dari atau titik terendah dari si lempeng benua tersebut, yang menjadi penumpukan dari si sedimen ya. Jadi ini murni pembebanan akibat sedimen dari dorongan ke atas, dari dorongan atas yang mendorong dia ke bawah, sehingga terjadi subsidence yang menyebabkan lempeng itu tadi tertekan ke bawah, dan akhirnya dia akan retak dan memisahkan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Jadi ini ada beberapa karakter dari subsidence itu tadi ya. Yang pertama ada subsidence memang akibat pergerakan tektonik yang menginisiasi rift itu terbentuk atau cekungan itu terbentuk. Yang kedua ada subsidence termik ya, yang dia dorongan vertikal tapi dari bawah. Kemudian ada sedimen loading atau sedimentasi yang terjadi di lempeng, di permukaan lempeng benua itu sendiri, yang menyebabkan tekanan dari arah vertikal tapi dari atas ke bawah karena pembebanan akibat dari sedimen itu tadi. Nah, ini fase yang
secara umum digambarkan secara sederhana. Ini bagian dari siklus Wilson tadi, bagaimana awalnya dari kontinen, kemudian rifting. Ini contohnya adalah model simple shear rifting. Nanti kita lihat ada yang pure shear rifting. Kemudian ini dia membentuk passive margin, kemudian dari passive margin dia membentuk active margin basin, kemudian kita akan punya island akibat tabrakan antara lempeng samudra dengan lempeng samudra yang menghasilkan pegunungan di bagian salah satunya yang berada di atas, ya. Kemudian pada akhirnya dia akan menjadi collusion, ya, yang mendeformasi si seluruh material sedimen yang ada di dalam cekungan tersebut. Nah, ini adalah proses rifting itu terjadi, ya. Ini adalah contoh passive upwelling. Jadi ada dua karakter rifting, ya. Yang pertama ada passive rifting, yang kedua ada active rifting, ya. Passive rifting ini, ya, dia terjadi karena dua hal tadi, ya. Yang pertama akibat adanya tarik menarik secara pure oleh si tektonik yang menjauh akibat adanya konveksi, ya, dan dibebani dari atas oleh si material sedimen yang diendapkan karena dia menipis di sini, sehingga ini menyebabkan bagian sini nantinya retak dan akhirnya dia akan pecah. Atau active rifting ini justru dia mengangkat ke atas pada bentukan secara lebih besar, ya. Nah, active rifting ini dia mengangkat ke atas yang menyebabkan bagian inti dari yang ditekan, bagian tengah yang ditekan ini hancur. Nah, hancur ini dia turun ke bawah dan itu menjadi cekungan yang nanti pada akhirnya dia akan terpisah. Nah, bedanya yang di sini dia tidak diinisiasi oleh keluarnya astenosfer ke permukaan yang nantinya akan menjadi basalt, ya. Bedanya adalah itu. Nanti kita bisa lihat contohnya di sini, ya. Kita punya active rifting, ya, yang bentukan dari alokogen yang ditandai dengan apa? Ditandai dengan munculnya banjir basalt di cekungan tersebut. Jadi ini bentukan alokogen tadi. Alokogen ini adalah kita bisa bayangkan ini adalah salah satu contoh satu biskuit yang didorong dari tengah, kemudian dia pecah jadi 3 seperti lambang Mercedes-Benz itu. Nah, ini yang menyebabkan si lempeng ini tadi dia pecah, kemudian keluarlah si mantel itu tadi ke permukaan menjadi banjir basalt. Jadi nanti kita punya pada tektonostratigrafi itu bagian paling bawah itu sedimen itu dimulai dari banjir basalt. Jadi dari batuan beku basalt yang menyebar luas pada cekungan tersebut. Itu inisiasi dari pembentukan lempeng sampai pada akhirnya kita dapatkan proto-oceanic plate atau oceanic plate yang sudah muncul di bagian sini, dan ini masih dalam proses rifting di bagian sini, ya. Jadi ini adalah contoh active rifting yang terjadi di bumi, ya. Tandanya adalah pada bagian bawahnya dia dimulai dari banjir basalt karena adanya aktivitas plum tektonik tadi yang menyebabkan si magma keluar sebagai banjir basalt. Nah, ini adalah bentukan alokogen tersebut. Jadi ini adalah si mantel plum, ya. Dia naik dan ini dia menjadi bentukan seperti Mercy ini. Nah, bentukan seperti Mercy, ya. Jadi biasanya dia akan menghasilkan dua bagian yang sukses, yang dia akan membentuk sebagai rifting yang aktif sampai kemudian dia menjadi spreading, dan satu bagian yang failed atau aborted, jadi nggak jadi pecah. Kalau kita lihat di sini, ya nampaknya dua ini berhasil karena kita punya spreading di sini, dia sudah menghasilkan tectonic plate, ya, oceanic plate di bagian sini, ya. Di bagian sini dia sudah menghasilkan oceanic plate. Sementara di sini kita punya delta ini di daerah Djibouti ini delta yang merupakan aborted rift tadi itu yang dimodelkan seperti ini, ya. Jadi ini adalah aborted rift atau failed rift atau
rift yang gagal terbentuk. Jadi kita punya bagian 3. Awalnya dia menonjol seperti ini karena didorong dari bawah, kemudian dia retak. Di bagian tengah ini akan jadi depresi, diisi oleh sedimen ya. Di bagian sini ini Holocaust basin ya. Di sini dia akan jadi si lempeng samudra tadi ya. Pada akhirnya di sini juga akan jadi basin ya, karena dia awalnya adalah rifting yang dimulai dari endapan-endapan darat, kemudian post riftnya dia adalah endapan laut yang sekarang jadi pasif margin. Ini juga satu bentukan cekungan yang cukup prospek di dunia untuk pasif margin sebagai petroleum system, karena dia punya sedimen yang cukup bagus. Di Teluk Ade. Nah, ini plum tektonik itu contohnya yang terjadi di lempeng samudra adalah bentukan-bentukan gunung api Hawaii itu yang dia bergerak. Jadi ini gunung-gunung yang berjalan di muka bumi itu gambarannya seperti ini. Jadi sumbernya tetap, tapi karena lempengnya bergerak, maka yang bentukan kerucut yang lama dia bergeser, maka dia bentuk kerucut yang baru. Nanti ini pada akhirnya dia akan bergeser juga, kerucutnya akan jadi kerucut yang baru lagi, sehingga jajaran gunung-gunung ini akan bergerak menunjukkan pergerakan si lempeng ini tadi. Nah, kira-kira kita bisa melihat seperti ini contohnya tektonik atau tektonostratigrafi ya. Kalau kita lihat di cekungan Jawa bagian barat ini ya, kita tidak melihat adanya basalt di bagian bawah sini ya. Jadi ini dimulai dari bayah ya. Bayah ini kalau kita cari tahu lebih dalam, maka ini adalah endapan-endapan darat, endapan-endapan dominasi oleh endapan-endapan darat ke arah transisi ya. Kemudian kita punya batu asi yang sudah mulai masuk ke lingkungan transisi dan Raja Mandala di laut dangkalnya. Kemudian kita punya Citarum yang cukup tebal yang dipengaruhi oleh suplai gunung api tua yang ada di selatan Pulau Jawa. Kemudian salah satu produk yang lebih tua adalah si Jati Barang ini. Kemudian ke atas terus sampai kita temukan endapan-endapan post riftnya yang terbentuk sekarang endapan laut. Jadi kita bisa melihat di sini kita punya basement adalah Ciletuh, batuan malihan ya, kompleks oviolit yang diusulkan oleh para ahli sebagai satu bentukan dari Olisostrom yang merupakan batas lempeng sebelum dari batas lempeng yang sekarang ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa dari tektonostratigrafi ini di bagian cekungan yang paling dalam ya, dari synriftnya, fase synrift ini kita tidak mendapatkan adanya banjir basalt. Maka ini adalah contoh bagaimana pasif rifting itu yang dia membentuk si cekungan ini pada awalnya ya. Ya meskipun sekarang kita tahu bahwa posisi bagian selatan Pulau Jawa itu sudah tidak bisa lagi kita katakan sebagai passive rifting, bahkan mulai dari cekungan ini terbentuk juga ya, tidak ada fase rifting di sini sebenarnya. Tapi ya istilah yang umum digunakan adalah rifting atau synrift ya, pada awal cekungan itu terbentuk, meskipun pada faktanya dia tidak pernah terjadi rifting di situ. Sama dengan di Selat Makassar pun bentuknya juga seperti passive margin dan selalu diistilahkan pada fase synrift, post rift dan deformasi itu. Meskipun kita temukan di Indonesia belum pernah terjadi rifting pada sejarahnya. Ya, jadi ada jenis simple shear dan pure shear ya. Ini pada umumnya adalah bagaimana si konfigurasi antara si batas sesar ini dengan batas sesar yang di sebelahnya. Nah, ini adalah persebaran dari pasif margin atau batas lempeng pasif antara lempeng samudra dengan lempeng benua yang berada di dunia. Ya, jadi yang warna merah ini adalah yang dipengaruhi oleh vulkanik. Jadi kalau kita lihat kita nggak punya sama sekali pasif margin memang ya. Jadi bentuknya mirip dengan pasif margin tapi dia bukan pasif margin secara tektonisme ya.
Kalau ini passive margin pure tanpa adanya pengaruh vulkanisme. Ya, jadi ini adalah bentukan-bentukan passive margin. Kita punya di sini spreading, ya kan? Kita punya di sini tadi spreading, itu ya di tepi-tepinya ini menjadi satu bentukan passive margin. Ya, jadi ini adalah apa yang dimaksud sebagai passive margin tadi. Ya. Nah, ini awalnya dari si graben yang terbentuk akibat adanya rifting itu tadi. Nah, ada memang beberapa publikasi yang menggambarkan tektonostratigrafi pada Selat Makassar, ya khususnya di bagian timur dari Kalimantan itu. Di bagian bawahnya kita temukan ada graben-graben seperti ini. Tapi beberapa lintasan seismik yang sudah dipublikasikan itu tidak menunjukkan secara jelas bahwa di situ adalah bentukan-bentukan rifting yang ditandai dengan jejak-jejak adanya graben ini tadi sebagai fase rifting awal atau synrift ketika inisiasi dari cekungan itu terbentuk. Nah, kemudian bagaimana cara dari synrift ini dia berubah menjadi dari passive margin ini dia berubah menjadi active margin ya. Caranya adalah dengan dia dibebani oleh si sedimen itu tadi sehingga kemudian si lempeng samudra ini patah dan dia menunjam ke bawah dari lempeng benua. Jadi, nah, kemudian setelah patah dia akan berubah menjadi active margin yang ditandai dengan deretan-deretan gunung api akibat proses dari partial melting antara lempeng yang menunjam dengan yang ada di atasnya. Ya. Nah, kemudian kita punya batas lempeng transform. Ya, bagaimana lempeng transform ini tadi dia menghasilkan cekungan ya. Jadi kita akan lihat bagaimana konfigurasi dari si batas lempeng transform ini tadi yang mirip dengan strike slip fault ya. Jadi kalau di Indonesia nggak ada batas lempeng transform, tapi kita punya strike slip fault yang cukup besar. Di contohnya adalah sesar Semangko. Nah, kita akan punya cekungan-cekungan yang mirip dengan apa yang dibentuk oleh si batas transform itu tadi. Nah, jadi di sini kita akan punya satu zona sesar utama yang disebut sebagai principal displacement zone. Ya, ini atas zona sesar. Nah, dalam zona sesar ini nanti di dalamnya kita punya releasing band sama restraining band. Jadi ada bagian yang dia terpisah satu blok dengan blok yang lain ini ya. Kemudian karena dia bersisihan menyebabkan blok ini tertarik dengan yang satunya tertarik dan menyebabkan celah di tengahnya ya. Ini adalah contoh dari si releasing band yang menyebabkan adanya sesar-sesar turun yang ada di tengah ya. Ini kita juga bisa sebut dia sebagai trans-tensional bagian trans-tensional dari si sesar mendatar atau transform itu tadi ya. Dan sebaliknya kita punya restraining band yang menyebabkan sesar-sesar naik adalah gaya yang sebaliknya ya. Kalau kita balik gaya ini dari sesar mendatar kiri menjadi sesar mendatar kanan, maka di bagian tengah ini akan saling mendorong ya. Mendorong dia akan menyebabkan bentukan-bentukan sesar naik yang terimplikasi di bagian tengah ini, menyebabkan dia menjadi zona transpressional ya. Jadi kompresional yang disebabkan oleh transform. Kalau yang ini adalah contoh tensional yang disebabkan oleh transform. Nah, maka yang tensional ini dia akan menghasilkan graben-graben di bagian tengah ini ya. Di bagian tengah ini dia akan menghasilkan graben dan ini akan menyebabkan dia menjadi cekungan juga. Dia karakternya setiap cekungan yang dimulai dari subsidence dia akan membentuk karakter yang sama. Pada awalnya sedimen itu akan terisi seiring dengan turunnya atau subsidence yang terjadi pada satu cekungan tersebut yang kita sebut sebagai fase
synrift. Jadi synrift itu pengisian cekungan yang prosesnya bersamaan dengan berkembangnya atau bergeraknya sesar turun itu tadi. Nah, kita di sini juga bisa melihat ada dua karakter. Jadi ada yang transform dengan yang strike slip ya. Jadi kalau strike slip detachment ini dia hanya berada pada bagian lempeng tersebut ya. Sementara yang transform ya, dia memotong sampai ke mantel. Jadi si transform ini ya, sebagian besar dia akan mengeluarkan si mantel ini ke permukaan yang ditandai dengan adanya aktivitas vulkanik atau basalt yang keluar pada dasar cekungan itu tadi. Nah, ini contoh ya, contoh bagaimana perbedaan antara transform dengan strike slip fault itu tadi. Nah, bentukan umum yang khas ya, dia akan menghasilkan satu bentukan seperti bunga dari si transform ini tadi, karena kita punya ini principal displacement zone. Kemudian bagian ini adalah graben yang diakibatkan oleh gaya tensional. Jadi tensional ya, tarik menarik yang diakibatkan oleh transform sebenarnya. Jadi tarik menarik ini oleh transform. Nah, turunnya ini kan dia punya dua batas sesar utama yang terhubung ke satu sesar utama yang kita sebut sebagai detachment ya. Nah, ini dia menjadi tangkai dari sebuah bunga. Nah, itu kenapa disebut sebagai flower structure ya. Kalau dia transtensional turun ya, ini disebut sebagai negative flower structure. Ini adalah penciri utama ketika kita melihat satu penampang seismik, kemudian kita punya konfigurasi struktur yang seperti ini ya, hampir bisa dipastikan ini adalah bentukan dari struktur graben akibat adanya transform atau strike slip fault ya. Nah, yang sebaliknya adalah dia bentukan positive flower structure. Jadi dia akan pop up ke atas, naik ke atas ya, tidak menghasilkan depresi seperti ini. Nah, kemudian setelah si cekungan tadi terbentuk akibat adanya mulai dari rifting ya, fase berikutnya adalah pengisian cekungan ya. Jadi ini adalah awal si rifting itu terbentuk, terbelah. Apa yang terjadi ya, maka dia akan diisi. Awalnya dia akan menjadi celah kecil yang dialiri oleh sungai. Kemudian sungai tersebut akan terbendung, dia akan menghasilkan lacustrine. Di lacustrine dia akan menghasilkan delta-delta yang ada di lacustrine. Ini nanti potensial source rock akan terbentuk di sini ya. Kalau dia menghasilkan volcanic akibat dari detachment fault yang memotong si lempeng, artinya dia menjadi batas transform ya, kita akan punya pengaruh vulkanik pada endapan-endapan sedimen yang kita miliki pada endapan darat ini. Nah, ini fase synrift. Pada tepi dari sesar utamanya ya, kita akan dapatkan longsoran-longsoran berupa alluvial vein yang produknya adalah konglomerat atau breksi yang berada pada tepi dari cekungan tersebut. Kita bisa lihat tadi contohnya pada cekungan Jawa Barat bagian selatan tadi ya. Nah, dari sungai-sungai ini dia masuk menjadi danau-danau, lacustrine menghasilkan delta-delta ya. Ini fase initial stage. Jadi kita punya banyak sekali sesar-sesar turun, jadi nanti dibatasi oleh main faultnya atau detachmentnya. Nah, kemudian semakin berkembang ya, maka bagian itu akan semakin menyatu. Yang tadinya terpisah seperti ini, dia akan menyatu karena ini semakin dalam, semakin berkembang. Dia akan menjadi satu bentukan laut ya, bentukan laut yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Jadi kita punya endapan darat di bawah, kemudian endapan laut yang saling terkoneksi sampai pada akhirnya dia terbentuk sempurna menjadi laut ya. Kita punya fase high stand, kita punya fase low stand yang diakibatkan oleh berkurang dan bertambahnya accommodation space ya, akibat relative sea level. Relative sea level itu bisa dipengaruhi oleh uplift ataupun dari bertambahnya eustasi ya, itu menyebabkan pendangkalan atau pendalaman dari si cekungan tadi ya. Nah, kemudian kita akan punya
cekungan yang terisi oleh material sedimen yang karakternya adalah sedimen-sedimen di laut yang terkoneksi satu sama lainnya. Pada bagian tepinya kita punya slope akan menghasilkan dapan-dapan dengan mekanisme turbidite. Ya, ini namanya fase post reef, artinya si reef ini dia sudah berhenti bergerak, ya. Kemudian fase berikutnya adalah fase deformasi. Jadi yang tadinya dia tarik menarik, sekarang dia mendorong. Nah, ini bagian yang turun ini tadi. Jadi ini bagian yang turun ini dari penampang seismik. Nah, kemudian sesar turun ini tadi didorong balik. Akibat apa? Dia sudah berubah gayanya, yang tadinya tensional sekarang menjadi kompresional karena ada pembalikan gaya dari pasif ke aktif. Nah, ini dia akan menghasilkan sesar naik, ya. Ini adalah fase inversi dari si cekungan itu tadi. Nah, di sini dimulai fase deformasi. Nanti deformasi lanjut dia akan menghasilkan banyak sekali sesar naik di bagian sini. Ini diawali dengan fase inversi ini tadi. Jadi stage-nya seperti ini. Ini dimulai dari awal diisi oleh sedimen early seen reef, kemudian diisi oleh sedimen laut tadi, kemudian sedimen lautnya mendominasi, kita sebut sebagai fase post reef. Dari post reef ini dia akan menjadi inversi, ya. Nah, inversi ini diawali dengan naiknya bagian paling dalam dari cekungan tadi menjadi bagian paling tinggi, ya, karena ditekan dari dua arah yang berlawanan. Kemudian inisiasi dari inversi ini akan dilanjutkan menjadi sesar-sesar naik yang terus berkembang pada si cekungan tersebut. Ya, jadi ini perkembangan cekungan berdasarkan dari aktivitas tektonisme yang ada. Berikut kuliah mengenai cekungan dalam kuliah tektonik. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.